Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Fitri dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS dengan kode UNO 0102. Pada semester 1 yang bertujuan untuk membekali para mahasiswa dari segi ilmu pengetahuan dan penerapan dasar dan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta pengembangan ilmu kepeternakan. Mata kuliah ini bersifat tidak prasyarat namun wajib tempuh bagi seluruh mahasiswa yang beragama Islam. Ada 3 capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, khususnya dalam segi sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang merupakan sikap pertama. Kemudian sikap kedua yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Serta sikap 5 yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan originalitas orang lain. Materi yang dibahas dalam perkuliahan ini terdiri dari dasar-dasar agama dan akidah, kemudian akhlak sebagai muslim dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, serta pelestarian lingkungan hidup, serta topik-topik kefakultasan yang dikaitkan dengan Fakultas Peternakan yang terdiri dari pangan halal dan thayyiban, kemudian animal welfare dalam pandangan Islam, tata cara pemotongan hewan secara Islami, serta semangat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Nah, sehingga diharapkan mata kuliah ini menjadi moral value bagi sarjana peternakan. Dari materi-materi tersebut diharapkan mahasiswa ini meraih CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang berupa mampu mengimplementasikan dasar ajaran agama Islam dalam kehidupan serta dalam pengembangan ilmu kepeternakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam peta capaian pembelajaran ini. Pada dasarnya, perkuliahan ini menggunakan metode blended learning atau gabungan antara perkuliahan luring dan daring. Namun sejak pandemi COVID-19, kegiatan difokuskan kepada e-learning dengan menggunakan Eldiru sebagai platform utama pembelajaran. Nah, sejak awal perkuliahan, materi semuanya telah diunggah di Eldiru, penugasan, presensi, dan sebagainya. Nah, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi kapanpun sebelum perkuliahan dimulai tentunya. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan dan metode yang berpusat pada mahasiswa atau yang kita kenal sebagai student-centered learning. Nah, seperti diskusi, kemudian peer teaching, dan case-based learning. Tentunya mahasiswa itu akan bosan apabila setiap saat menonton video saya memberikan ceramah pengantar mengenai sebuah topik perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa juga diberikan bahan-bahan diskusi berupa film dokumenter atau film pendek untuk mengontekstualisasikan pengetahuan kognitif mereka. Selain itu, untuk mencapai capaian IKU fakultas atau Indeks Kinerja Utama Fakultas, mata kuliah ini berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan berbasis CBL atau Case-Based Learning. Mahasiswa dapat berdiskusi melalui forum diskusi yang tersedia di Eldiru, sehingga saya juga dapat memantau diskusi mereka dan dapat menjawab atau mengomentari begitu tanggapan atau menanggapi diskusi mereka secara langsung menggunakan chat. Evaluasi dalam perkuliahan ini terdiri dari tes tulis, kemudian tugas terstruktur, kuis, dan penilaian afektif untuk mencapai ketercapaian setiap sub CPMK yang telah ditentukan. Nah, untuk tes tertulis ini khususnya dilaksanakan pada ujian semester
baik UTS ataupun UAS. Nah, sementara untuk tugas terstruktur, diskusi dan kuis itu dijadikan sebagai penilaian CBL. Begitu. Dan sementara yang ketiga adalah penilaian afektif. Penilaian afektif ini dilaksanakan menggunakan rubrik dan penugasan sikap seperti latihan membaca Al-Quran dan sholat sunnah secara rutin selama 10 hari berturut-turut, kemudian latihan diet plastik, ya, juga latihan memperbaiki pola konsumsi dan sebagainya. Nah, mata kuliah ini bekerja sama juga ya dengan organisasi kemahasiswaan keislaman, jadi fakultas, untuk menyediakan kelas pendampingan bagi setiap mahasiswa. Nah, dengan materi utamanya yaitu fikih keseharian, kemudian akhlak, dan baca tulis Al-Quran. Nah, tentu saja RPS ini kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa. Biasanya kami bersama tim teaching mendiskusikan RPS ini sebelum perkuliahan dimulai di setiap awal semester. Nah, tentu saja perkuliahan ini menggunakan referensi-referensi yang terkini, ya, dan selalu kami perbaharui setiap semesternya, baik itu sifatnya kitab tafsir, begitu, atau misalnya kitab hadis, kemudian jurnal-jurnal atau hasil penelitian para dosen yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Demikian penjelasan materi kuliah ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.